Jika tak elok disebut dendam, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bolehlah dikata marah berat kepada Sekda Aceh Bustami Hamzah. Ibarat pepatah, tak bisa akar, dahan pun jadi. Pelan tapi pasti langkah dan karir Bustami terus-menerus digerogoti Ahmad Marzuki. Simak saja, mulai 3 kali usulan pendongkelan atau pergantian Bustami dari kursi Sekda Aceh tapi belum berhasil, hingga mengamputasi posisi Bustami di kursi Komisaris Utama Bank Aceh Syariah. Untuk yang terakhir ini, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meraih sukses besar. Ia berhasil mengempas Bustami dari kursi dan posisi tersebut. Caranya, Ahmad Marzuki tak melantik Bustami sejak Sekda Aceh ini terpilih dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK RI pada Maret 2023 lalu. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK RI nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah yang ditandatangani Ketua Dewan Komisaris OJK RI Mahendra Siregar. Pada pasal 56 ayat 2 ditegaskan, calon anggota direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan telah mendapat persetujuan dari OJK dilakukan pengangkatan oleh RUPS paling lama 6 bulan setelah diperoleh persetujuan OJK. Pada ayat 3 dinyatakan dalam hal calon anggota direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank yang telah disetujui OJK belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, persetujuan yang telah diterbitkan oleh OJK dinyatakan batal dan tidak berlaku. Berikutnya pada ayat 4, Bank wajib menginformasikan pengangkatan anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank kepada OJK paling lama 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan natulis RUPS. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah setuju Bustami Hamzah untuk ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah. Ini merupakan hasil RUPS pergantian Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 9 Maret 2023 lalu di Banda Aceh. Persetujuan itu tertuang dalam surat keputusan anggota Dewan Komisaris OJK nomor KEPR 79-D.03/2023 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan Sekda Aceh ini untuk menjabat sebagai Komisaris Utama di Bank Daerah yang sahamnya mayoritas milik pemerintah Aceh tersebut. Surat keputusan OJK itu ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Erdiana RAE pada tanggal 17 Juli 2023. Namun, sejak keputusan itu diterbitkan OJK, terhitung sudah lebih dari 6 bulan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki belum melantik Sekda Aceh Bustami Hamzah sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah hingga akhirnya kadaluarsa. Kenapa ini bisa terjadi? Bukan rahasia umum lagi. Persetujuan itu muncul pasca DPR Aceh mengusulkan nama PJ Gubernur Aceh untuk tahun kedua. Saat itu wakil rakyat di DPRA hanya mengusul satu nama, yaitu Bustami Hamzah sebagai PJ Gubernur Aceh menggantikan Ahmad Marzuki. Hilangnya nama Ahmad Marzuki membuat mantan Pangdam Iskandar Muda ini kabarnya tersinggung dan marah besar. Ia merasa ditelikung Bustami. Ahmad Marzuki menilai bahwa Bustami tidak loyal dan setia kepada dirinya. Sebab setelah mundur dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh atau BPKA dan Komisaris Utama Bank Aceh pada era kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Ahmad Marzuki lah yang menarik dan mempromosikan kembali Bustami di jajaran pejabat utama pemerintah Aceh. Namun, semua itu dibalas Bustami dengan menghempas namanya dari calon PJ Gubernur Aceh pada tahun kedua.
Sumber media ini di internal pendopo atau orang dekat Ahmad Marzuki kepada modus Aceh.co beberapa waktu lalu mengungkap hilangnya nama Ahmad Marzuki dari usulan DPRA ketika itu diduga ada peran Bustami melalui sejumlah pimpinan fraksi dan komisi di DPRA. Itu sebabnya begitu Presiden Joko Widodo mempercayakan kembali Ahmad Marzuki untuk tahun kedua, target pertamanya menggantikan Bustami dari kursi Sekda Aceh. Kabarnya sudah 3 kali diusulkan namun selalu mentok alias tak berhasil. Tapi tidak untuk komisaris utama Bank Aceh. Ahmad Marzuki justru sukses besar menghalau Bustami dari kursi bergengsi tersebut. Duh, nasib, ya nasib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.